ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرحم بعد الأئمة المجتهدين وعلى الشهداء والصالحين وعلى الوالدين والمشايخين والمعلمين والجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى رجال ورسول الرسول وإلى المؤمنين والتابعين وإلى الإمام الأشعري والمنصور والمدريدي وإلى الإمام محمد بن الشافعي وإلى الإمام محمد الغزالي عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وخليفة الشيخ محمد أرشد البنجري وشيخ عبد الصمد البنجري وشيخ محمد أشهد الوارث البنجري وشيخ محمد علي وسلم الدين الجليل وشيخ محمد عبد الرحمن الشيخ محمد زين عبد الغني وشيخ نجي عبد الشكر خصوصا يوم المعرفة أهل الكتاب وشيخ محمد الدين البنجري وإلى المرحوم شهادة يقصر وإبراهيم الله بشهر الرحمة والمغفرة علينا ببركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويعمل بهم أيديهم بالدين والدنيا والآخرة على من هو بسلام وصالح ونبسل النبي وآل النبي بسم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Syahadat sunnah bang atau adzan dan iqamah atau iqamah bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki juga. Adapun perempuan maka tiada sunat baginya bang, hanya yang sunat qamat juga. Nah, jadi adzan dengan qamat ini disunatkan bagi setiap kali sembahyang 5 waktu. Di sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu itu, nah disunatkan kita itu diawali dengan adzan, dan setelah adzan kemudian iqamat atau qamat. Nah, adapun bagi perempuan misalnya hendak melaksanakan salat berjamaah sesama perempuan juga, nah maka itu disunatkan hanya qamat. Nah, tidak disunatkan pakai adzan dan langsung qamat saja. Nah, misalnya sorangan boleh kita langsung sembahyang sorangan misalkan di rumah, hendak adzan boleh saja. Atau misalnya sudah mengungkapi adzan di masjid atau di musala misalnya, karena tempatnya jauh, misalnya adalah kita sembahyang di rumah dengan adzan atau dengan qamat boleh. Jika ada mesti harus mengarang adzan qamat itu bagi orang yang hendak berjamaah hanya ada. Jadi setiap orang yang hendak sembahyang 5 waktu, sembahyang sorangan pun, nah maka tetap hukumnya sunat didahului dengan adzan dan kemudian qamat. Nah, adapun bang atau adzan itu 15 kalimatnya, 15 kalimahnya yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi jumlah kalimatnya di situ ada 15 kalimat. Nah, itu di bawah ada nomor 4. Kalau tidak di bawah belum sampai nomor 4. Nah, kemudian dari lafaz qamat itu 11 kalimatnya,
11 kalimahnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah lafaz daripada qamat. Jadi bedanya antara adzan dengan qamat itu, kalau adzan itu dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya diulangi 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallahnya diulang 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian tambah di situ pada qamatis shalah. Nah, pada qamatis shalah, pada qamatis shalah. Nah, kalau kalimat yang lain itu diulang 2. Dan sunat bagi yang mendengar bang dan iqamat itu mengucap seperti yang diucapkan oleh orang yang bang dan iqamat. Jadi disunatkan istilah. Jadi sebelumnya hukum menjawab adzan ini Imam kita Syafi'i, kaul yang sahihnya itu atau yang kuat itu mengatakan sunat. Nah, namun nantinya ada pendapat ulama lain, imam lain seperti Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka mengatakan hukumnya wajib. Jadi menjawab kalimat adzan itu hukumnya wajib. Nah, karena di situ nomor 4 di bawah dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Rawahu Syaikhani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, artinya apabila kamu mendengar adzan maka bacalah seperti yang dikatakan olehnya, dikatakan si muadzin. Nah, ini perintah dari Nabi, apabila mendengar adzan, nah maka ucapkanlah jawabannya itu seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Dan bagi orang yang kadang menyahut adzan, kadang menjawab adzan itu, di hadis Nabi Muhammad itu keras ancaman Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, man takallama hinal adzan atau indal adzan khifa su'ul khatimah. Siapa yang berbicara dengan Nabi ketika sedang adzan, maka dikhawatirkan matinya nanti mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan ada membawa iman. Su'ul khatimah itu lawan daripada husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu mati membawa iman, nah kalau su'ul khatimah itu jadi jahat menutup atau matinya dalam iman. Itu adalah kekhawatiran Nabi Muhammad apabila orang itu biasa mendengar adzan berkader misalnya. Nah, ini termasuk orang yang dikhawatirkan, ditakutkan matinya su'ul khatimah. Nah, dari dalil itulah imam-imam yang mengatakan hukumnya wajib itu, artinya karena Nabi Muhammad itu mengancam keras bagi orang yang kadang menyahut adzan, kadang menjawab adzan. Lalu mereka mengatakan hukum menjawab adzan itu hukumnya wajib. Tapi Imam kita Syafi'i, beliau mengatakan sunat. Tapi di antara murid Imam Syafi'i nanti ada juga yang mengatakan hukumnya wajib, menjawab adzan tadi hukumnya wajib. Nah, lalu ulama mengatakan cara menjawab adzan itu boleh dengan satu-satu. Maksud satu dulu misalnya lah, ya, si muadzinnya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita langsung menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang muadzinnya mulai asyhadu an la ilaha illallah, kita sambut pula asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maknanya satu-satu. Nah, ada juga ulama mengatakan menjawab adzan itu boleh di awal sama sekali. Tidak, misalnya lagi dalam keadaan pegawai apa misalnya mengalir ditinggalkan. Nah, maka boleh kita itu menjawab adzan di awal sama sekali. Jadi kita baca berataan kalimat adzan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ketika itu si muadzin si Bilal ini hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar aja, kita berdahulu menutupkan jawaban adzan tadi, nanti boleh. Salah satu caranya adalah itu tadi. Jadi dalam keadaan kita misalnya dalam keadaan lagi hauran misalnya, namun kita berhenti satu makna menutupkan adzan, kita buang waktu misalnya, adalah boleh kita berdahulu menjawab dengan jawaban sampai selesai. Atau cara ketiga, boleh juga kita itu
menjawab adzan tadi mulai Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar berhenti. Itu boleh. Jadi caranya tiga macam. Ada menjawab itu satu-satu, ataupun juga menjawabnya itu di awal sama sekali sampai selesai. Nah, ataupun selesai muadzinnya adzan dan kita menyahut sampai selesai juga. Nah, cuma dua cara tadi yang diselesaikan di awal dan di akhir itu bila mana kita itu dalam keadaan sibuk, dalam keadaan misalnya haur, malih menegakkan gawian adalah misalnya lagi bekandir melawan mama kau misalnya atau melawan guru kau misalnya, malih meninggalkan bekandir supaya jangan terganggu kandirannya atau gawian supaya jangan sampai terputus. Nah, maka boleh kita itu mendahulukan jawaban adzan atau menunjukkan sama sekali. Yang penting kita itu apabila mendengar adzan disambut adzan tadi. Karena khawatirnya itu Nabi Muhammad tadi ancamannya apabila kata menyahut berbicara ketika adzan nanti khawatirkan meninggalnya suul khatimah. Nah, melainkan pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, kecuali kita pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini yang lainnya adalah kalau yang tadi mulai Allah Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sama jawabannya. Nah, kalau hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Nah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah. Katanya ulun ya Allah yang hendak sembahyang tak ada daya upaya itu kecuali biar memberikan kekuatan. Ulunnya hendak menuju kemenangan tapi tanpa daya upaya biar tak ada kawan juga. Nah, itu jawaban dari jawaban la haula wala quwwata illa billah. Nah, berapa kali menjawabnya? 4 kali. 4 kali karena hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu dua-dua jadi 4. Mengucap la haula wala quwwata illa billahnya 4 kali. Yang kedua kali pada iqamat. Kalau qamat 2 kali lah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kalau adzan kan 2 hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Dan lafaz as-salatu khairum minan naum. Nah, ini adzan subuh disebut apa? As-salatu khairum minan naum. Maka dijawabnya oleh orang yang mendengar dia, shadaqta wa barirta. Nanti jawaban ketika mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum. Ada salat khairum minan naum, artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Sembahyang lebih baik daripada guring. Nah, itu artinya apa? Jadi jawaban kita apa? Shadaqta wa barirta. Engkau jujur, engkau benar artinya. Artinya jujur karena sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Dan panggilan di subuh adalah karena subuh itu lagi nyaman-nyamannya dulu dibangun orang. Nah, jadi mendengar itu maka jawaban kita shadaqta wa barirta, engkau benar, engkau jujur. Namun di mana Kampung Melayu lagi di Ulun Montok di Sedang Salam itu Kampung Melayu masih bila ada subuh itu naumnya benar. Ini berhijaan langgar kami itu di Kampung Melayu kan. Jadi apabila as-salatu khairum minan naum itu as-salatu khairum minan naum jadi berhijab. Jadi mulai hari-hari salatnya kaum itu mulai mesin anu sampai kohar atau bila kaumnya apabila ada naum itu menyaring. Jadi waktu as-salatu itu santai aja, mulai Allah santai dulu tapi pas sampai naum itu berhijab sih naum. Jadi waktu lu pertama berdiam di situ bingung lagi apa yang dulu dia tahu tidak. Salahnya itu satu mulai dari situ itu supaya orang terambil bangun. Jadi mungkin mengguling banyak banget mungkin terbangun terambil. Tapi untung dia ada pembentuk kaumnya api aja kaumnya. Banyak tadi selain apinya mana ya api neraka aja bawa. Jadi apa subuh kosong masih gitu bisa aja. Api aja bawa sekali api neraka.
Dan kemudian dan lapas pada qamatis shalah. Nah, pada qamatis shalah maka dijawabnya oleh yang mendengar dia aqamaha wa adamaha Allah wa ja'alni min salihi ahliha. Nah, itu panjang sedikit jawaban daripada pada qamatis shalah. Dan kalimat qamat adalah ada pada qamatis shalah, pada qamatis shalah. Nah, itu pada qamatis shalah artinya sungguh telah dekat didirikan sembahyang. Artinya satu mat lagi sembahyang bahasa kita adalah, maka jawaban kita aqamaha wa adamaha Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk mendirikan salat, adawa wa adamaha, dan kemudian mendawamkan, mengistiqomahkan dalam salat, wa ja'alni min salihi ahliha, dan Allah menjadikan kita daripada orang-orang yang saleh, daripada ahli salat. Atau doa adalah doa ketika mendengar pada qamatis shalah. Menurut biasa sampai ada mahallah itu doa apa maha wa ada maha sampai itu aja. Di sini jawabannya apa maha wa ada mahallah wa ja'alni min salihi ahliha. Dan bagi yang mendengar bang dan iqamat itu kemudian daripada selesai keduanya, yaitu membaca doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan alladhi wa'ada. Bisa tambahin ujungnya innaka la tukhliqul mi'ad. Atau di bawah nomor 5 ada hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, man qala dzalika Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah ila akhir halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dan Nabi artinya orang yang membaca doa ini setelah adzan akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini alam supaya kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat adalah membaca doa adzan dan doa qamat. Jadi sama aja antara doa setelah adzan, doa setelah qamat sama itu aja. Apalagi antara adzan dan qamat itu kan Nabi di hadis itu doa-doa tidak ditolak. Doa bainal adzan la yuraddu. Doa antara adzan dan qamat itu tidak ditolak. Jadi kita banyak-banyak berdoa antara adzan qamat itu lah. Bukan hanya doa ini tapi terserah kita nak menambahi. Nah, menurut sekumpul kan tambah isinya apa untuk sampai wa'atah itu aduk fili rabbiyah rabbin salihah itu doa kamu dan witan lah 3 kali. Kemudian ditambah pula Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadah daimah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, itu rata-rata orang martabah biasanya menambahi itu 3 kali tambah doa kamu dan witan. Ditambah pulang doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadah daimah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, itu dosa kumpul dari pelajari angkatan doa. Nah, jadi pernah ada orang membahas masalah istighfar sebelum qamat dan Astagfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Sama la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, jadi ada orang mengatakan kan boleh ya kalau mengucapkan istighfar itu. Artinya apabila sudah ada itu langsung qamatnya akan bisa tambah-tambah astagfirullah wa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu banyak. Termasuk di Malabahan ada antaranya maka ada membuat ada pakai istighfar lawan la ilaha illallah itu. Nah, lalu memang dari ini di hadis ada itu sebenarnya istighfar itu ada. Nah, cuman istighfar itu kan minta kepada Allah keampunan supaya Allah mengampuni dosa kita. Nah, sedangkan Nabi tadi doa antara adzan dan qamat itu tidak ditolak. Artinya kita boleh hanya berdoa dengan doa apapun, bukan hanya dengan doa istighfar saja. Doa apapun boleh aja. Artinya dalilnya itu sudah mencakup dari umum aja sudah. Memang kadang-kadang Nabi mengatakan antara adzan qamat itu istighfar kayak itu bacaannya bertambah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kadang-kadang. Nah, cuma Nabi mengatakan doa antara adzan dan qamat itu tidak ditolak. Artinya kabul doa di situ. Nah, boleh kita berdoa antara itu tambah selain pada itu pun boleh.
dari secara umum aja artinya Nabi menyuruh supaya kita berdoa antara adzan dan qomat. Nah, kalau istighfar itu kan minta ampun supaya diampuni dosa. Dan kita itu sebelum sembahyang itu disuruh juga istighfar dulu. Nah, sebelum kita mengangkat takbir, biasanya adalah sebelum berniat, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, itu kita ampun oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita ada khusyuk. Jangan boleh kita ada khusyuk itu gara-gara dosa banyak, gara-gara kebanyakan bisi dosa, akhirnya apa? Supaya kita jadi terganggu. Nah, makanya kita antara adzan dan qomat diisi dengan istighfar. Sebelum mengangkat takbir berniat diisi dengan istighfar. Itu supaya hati kita menjadi tenang, supaya kita khusyuk. Ya walaupun boleh aja nak memilih doa yang lain, tidak apa-apa. Nak doa keampunan kita, nak doa supaya selamat dunia akhirat, dan apa doa terserah aja. Nah, doa adalah doa antara adzan dan qomat. Kemudian paslon yang berikutnya ini suatu pasal pada menyatakan kaifiat sembahyang dan rukunnya dan segala sunnatnya. Nanti kita masuk pembahasan kepada masalah sembahyang. Tapi sudah masalah wudu, masalah apa istinja semalam. Mandi wajib sudah dulu. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya kaifiat sembahyang itu atau cara sembahyang itu apabila selesai daripada bab dan iqamah, maka sunatlah mengata lafaz niat dengan lidahnya. Nah, maka jika sembahyang zuhur, demikianlah lafaz niatnya. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nanti lafaznya lah, lafaz niatnya. Jadi membaca lafaz ini hukumnya sunat saja. Membaca lafaz ini sunat hukumnya. Jadi yang wajib itu adalah kita ucapkan dalam hati kita. Baik itu yang kita ucapkan itu dengan hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu artinya kita ucapkan bujur-bujur mengucap sahajaku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dalam hati diucap itu ada hadis nafsi. Nah, itu pun niat juga adanya, cuman bukan sebujur-bujurnya niat itu. Jadi yang sebujur-bujurnya niat itu adalah kehendak hati kita yang terlintas dengan sembahyang. Nah, itu sebujur-bujur niat. Walaupun tanpa kita ucapkan sahajaku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat mengikuti imam tunai karena Allah Ta'ala, walaupun tidak mengucap itu, yang penting sudah waktu kita mengucapkan lafaz itu pun sudah berada di hadis sebelumnya. Aku tidak sembahyang. Nah, buktinya hendak sembahyang itu tangan angkat Allahu Akbar. Nah, sudah selesai. Aduh sabar yang kita mengucapkan sahaja aku sembahyang. Itu namanya imbi asul qalbi, dorongan hati, geletek hati atau dorongan hati. Nah, itulah yang ulama langsung bunyi-bunyinya niat. Itu orang memaham masalah niat itu kadang-kadang ini mangkat takbirnya itu ada lawas-lawas benar. Itu Allahu Akbar. Itu langsung pada Allahu Akbar. Nah, itu ketahuan lawas itu berarti membaca sahaja sembahyang itu ketahuan lah. Apalagi berkat disambati misalnya sahaja sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat mengikuti imam menghadap kiblat tunai tunai karena Allah Ta'ala. Nah, tunai itu artinya sembahyang dalam waktunya, bukan qadaan, adalah ada qadaan. Kalau tunai itu bahasa Arabnya adalah adaan. Artinya kita menggawe sembahyang dalam waktunya, bukan di luar waktu. Namun di luar waktu ada itu diganti dengan qadaan kita. Allah artinya membayari hutang bahasa kita adalah tunai itu artinya ada hutang juga. Cuman semuanya itu niatnya sudah terjalan berdasarkan 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala mengikuti imam menghadap kiblat, itu semuanya
sunat saja. Jadi yang wajib itu adalah aku sembahyang fardu zuhur, itu aja yang wajibnya. Qasad ta'au ta'id. Qasad itu artinya hendak menggawe sesuatu. Sahaja aku sembahyang itu qasadnya aja. Nah kalau ta'arud itu sembahyang fardunya, fardu kah sunat kan? Apabila sembahyang fardu disambat fardu, apabila sembahyang sunat disambat sunat, itu ta'arud namanya. Nah kalau ta'yin itu nama sembahyangnya. Apabila sembahyang zuhur sambat zuhur. Nah jadi 3 macam itu aja yang wajib. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Nah selebihnya itu 4 rakaat menghadap kiblat tunai kepada Allah Ta'ala itu semuanya adalah sunat saja. Jadi kita tidak usah memperberat diri dalam masalah niat ini lah. Pokoknya kalau sudah berbeda cek itu berarti berbeda sudah. Kayak contoh kita tuh misalnya Anda keluar rumah, jadi mulai rumah Anda hadir ke majelis, bukti kita berniat Anda hadir ke majelis, lalu pasti belakang keluar pada waktu rumah lah, ada bocah mulai jadi saja melangkah batis keluar rumah Anda ke majelis saja. Pokoknya apabila hati bakal Anda hadir ke majelis, batis berjalan, nah terus berjalan itu dari kiri sudah orang itu bakal Anda di hatinya. Jadi mengucapkan sahaja semua yang fardu zuhur itu orang hanya belajar niat ya. Dan jika sembahyang itu qadha, maka disebut akan ganti adaan itu qadhaan. Nah itu gantinya apabila kita sembahyang minta hutang akan keluar daripada waktunya, maka adaannya diganti dengan qadhaan. Dan jika imam maka ditambah setelah lapas adaan itu imaman. Jadi kalau kita jadi imam ditambahi setelah adaan itu bertambah imaman. Jadi usalli pada dhuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Itu menjadi imam lah. Dan jika makmum maka ditambahi setelah lapas adaan itu makmuman. Makmum tadinya mengikut imam. Nah kalau imam itu jadi imam. Demikianlah dikiaskan pada sembahyang maghrib dan isya dan subuh. Jadi sama aja, sembahyang lain pun beda juga aja. Yang penting rakaat-rakaatnya berbeda, 4 rakaat juga. Dan jika ada sembahyang itu fardu asar, demikianlah lapas niatnya usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Itu di bawah ada nomor 1. Qala ulama, berkata ulama an-niyatu fil qalbi di anna al-qasdu fala yakfi nutqu ma'a ghaflatil qalbi wa yudabul nutqu baina takbir yusa'idul lisan al-qalba wa li anna dzalika ab'adu 'anil waswas. Artinya ulama mengatakan niat itu adalah di dalam hati, karena niat adalah maksud. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah maksud. Maka tidak memadailah dengan lidah beserta lupa hatinya, dan disunatkan mengucapkan dengan lidah sebelum takbir itu untuk membantu hati, karena yang demikian itu menjauhkan daripada was-was. Jadi kita mengucapkan bahasa Arab itu tuh hendak supaya apa? Supaya memantapkan aja. Kita biasanya apabila mengucap itulah sebelum menggawi mengucap dulu. Itu biasanya lebih mantap daripada langsung gawinya. Kita misalnya hendak makan ya. Nah mengucap hendak makan itu kan berarti mantap tuh hendak makan kemudian. Tapi kita misalnya ada takdir makan langsung. Nah itu kurang mantapnya ya kan. Nah, supaya mantap itu tambah dulu aku hendak makan. Jadi sunat saja adalah mengucapkan bahasa itu sunat saja. Yang penting itu melihat hatinya dibaca. Dan juga selain untuk apa tadi membantu hati mengucapkan bahasa Arab tadi, juga untuk menolak was-was. Menolak was-was itu kita misalnya sembahyang subuh, was-was ini misalnya timbul subuh aja misalnya apa supaya misalnya supaya lebih mantap dan supaya was-wasnya dihilangkan,
Dan jika ada sembahyang itu pada maghrib, nah demikianlah lapas niatnya usolli fardhu maghrib salah rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardhu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardhu isya, demikianlah lapas niatnya usolli fardhu isya 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardhu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardhu subuh, demikianlah lapas niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardhu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kita di sini adalah gawian kita hari-hari lah, supaya kita ini adalah gawian kita yang wajib-wajib itu begitu sempurna. Makanya itu belajar kitab fikih lain ini maksudnya kalau lain wajib bacaan kita. Kenapa? Karena kita tak pakai hari-hari, sembahyang tak pakai hari-hari. Nah, kayaknya kita belajar masalah umpama khilaf-khilaf ulama, misalnya pendapat ulama ini itu segala macam, misalnya itu pada wajib hukumnya. Jadi yang wajib belajar itu gawian hari-hari. Nah, hari-hari kita gawi masalah sembahyang, masalah wudu, supaya kita itu namanya orang itu lancar ngaji karena diulang. Apabila rancak mengulang-ulang, akhirnya apa? Lancar jadinya. Nah, rancak mengulang-ulang kadang-kadang saya kadang-kadang kalau apalagi kita masih mengulang-ulang sekali. Jadi hikmahnya kita belajar dengan ulang-ulang itu supaya lebih lancar, supaya bujur-bujur bahasa kita mendarah daging, gawian kita hari-hari bujur. Karena pertama kali ditakoni Allah jadi pada masa itu masalah sembahyang. Apabila sembahyangnya bujur, gawian yang lain itu membatinya ini berarti puasanya diterima Tuhan juga dengan sebab sembahyangnya bujur. Zakatnya sebenarnya gawian apapun yang lain apabila sembahyangnya beres, sembahyangnya bujur, nah berarti membatinya. Tapi sebaliknya apabila sembahyangnya ada bujur, nah yang lain itu jangan harap terima Tuhan. Biar bersedekah 1 juta sehari umpamanya, ataupun biar berhaji setahun sehari umpamanya. Tapi kalau sembahyangnya ada bujur, pada Allah terima ibadah tadi. Dan apabila harap sembahyangnya bujur, nah otomatis kita itu harus belajar sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang, wudu. Nah, wudu itu kan menyempurnakan sembahyang. Mau kada mau, apabila hendak sempurna sembahyang pasti belajar masalah wudu. Masalah istinja, ulang masalah mandi wajib, itu semuanya menentukan akan kesahan sembahyang kita. Maka perlu takbiratul ihram seperti mengkalinahkan dia mula-mula daripada alif Allah hingga ra akbar. Jadi meletakkan niat tadi itu adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi mulai huruf alif Allah itu sampai ra, huruf ra di akbar itu. Nah, di situ kita meletakkan niat. Mengkalinahkan tadinya menyertakan. Jadi menyertakan niat itu adalah mulai huruf alif Allah sampai ra akbar. Jadi kalau boleh keluar kita mengucapkan dalam hati tadi. Misalnya kita mau mengucap dalam hati sahaja sembahyang fardhu maghrib saja. Nah itu kada boleh kita membaca itu sebelum kita mengucapkan alif Allah. Ataupun tutup sudah misalnya tutup sudah bar ya. Hanya mengucap sahaja sembahyang itu kada sah. Jadi harus adakan yang sahaja sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat itu adalah di dalam kalimat Allahu Akbar tadi di situ letaknya. Jadi kada boleh pada hulu kada boleh, dan udi kada boleh. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dengan terbuka kedua tapak tangannya pada ketika takbiratul ihram, serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jalan. Nah, jadi caranya tangan kita itu waktu kita mengangkat takbir, tangan kita diangkat, nah kemudian telapak tangan ini menghadapkan ke kiblat saja.
tangan kita menghadap ke kiblat, kemudian jari-jari ini dilengkapkan sedikit ranggang badan kita juga dengan rapat kita juga, pertengahan aja, sedang-sedang aja, pertengahan jarang, tapi sedang-sedang jarang juga. Dan dihadapkan ke kiblat, ujung-ujung menghadap kiblat. Namun kita mengangkatnya kayak ini misalnya, Allahu Akbar, nah berarti tapak tangan kita situ bukannya ada ke kiblat. Atau kayak itu misalnya paling biru itu belakang kiblat ya, jadi harus kasih itu nah ujung-ujung arahkan ke arah kiblat. Jadi jangan terhereng kayak ini. Jadi ujung-ujung arahkan telapak tangan itu ke arah kiblat. Dan sunat bahwa mengangkatkan tangan itu serta memulai takbiratul ihram dan disudahi mengangkat beserta dengan kesudahan takbir. Dan hendaklah ada kepala ibu tangan itu berbetulan dengan kesudahan kuping telinga, kan? Jadi ibu tangan ini, ibu tangan kita di situ kan, pas bagian tangan lawan ujung telinga nih di sini kan ujung telinga nih. Jadi pas bagian tangan sini, nah jadi ibu jari kita ini bagian tangan dengan nama-nama kata telinga nih, nah sini letaknya. Jadi jangan ke bawah apa itu salah juga. Jadi pas ujung-ujung anakannya bagian tangan lawan ujung telinga tadi kan jangan digejelakan, nah digejelakan, Allahu Akbar aja. Harus bagian kecil lagi nih, ada juga biasa. Kemudiannya udah kata Abdul lagi, ada bagian kecil jadi itu lawan telinga ada terus banyak begitu. Cari jangan di bahan itu ada begitu. Merasakan geraknya apa dulu? Merasakan geraknya ya. Kalau nggak ada bagian itu nggak merasa lagi. Nah jadi mengangkat takbir dari itulah mulai kita mengangkat tuh mulai kita membaca Allah. Jadi tangan kita masih waktu itu lurus saja sebelum membaca Allah itu lurus ke bawah. Nah kemudian waktu mengucap Allah, nah mulai mengangkat mulai alif itu mulai mengangkat tangan kita Allahu Akbar. Namun sudah tangan kita berandak di bawah dada di atas perut, di atas pusat. Nah maka ketika itu selesai baradanya. Jadi mulai alif Allah, kita mulai mengangkat tangan Allahu Akbar. Namun sudah berandak di situ baru baradanya. Niatnya pun situ juga ada tadi mulai alif Allah sampai ra akbar. Nah, itu cara kita mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu sebelum itu sudah saja lah. Yang wajib itu mengucapkan Allah Akbar itu yang wajib. Kenapa? Karena Allah Akbar itu termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah rukun sembahyang. Mengangkat tangan itu sudah saja. Nah, cuman kenapa kita harus mengumpati nama itu? Cara ini hadap kiblat segala macam itu mengumpati gawian Rasulullah. Namun kita akan mundur, angkat tangannya kita pahala sunat dapat kita. Ya walaupun supaya sah aja, kalau walaupun kada angkat-angkatan pun ya sah juga ya. Yang penting Allah Akbar itu baca. Tapi kita kehilangan pahala sunat ketika itu. Dan setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah dada di atas pusat serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Di tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, kemudian digenggam dikacak dengan pergelangannya dikacak dengan tangan kanan. Nah kemudian yang berikutnya nanti dan fardu Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa dulu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan Allah yang bermanfaat pemahamannya. Mudah-mudahan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita berada bersama Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita berada diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa husnul khatimah, sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik wa ala ta'ala wa ala yaqulu fi al-ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa tawfiq wa shukran wa ta'at. Rabbana atina fid dunya